Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan saya ucapkan selamat datang di channel Dagas Project. Di video kali ini saya akan membagi trik, yaitu di sini saya mempunyai tulisan seperti ini. Ini merupakan sebuah logo dan ini adalah hasil jepretan dari handphone. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, kalau dilihat sepintas di sini, ini merupakan font yang dibuat secara manual ya teman-teman ya. Kemudian nanti logo ini akan diaplikasikan ke kaos teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah untuk membuat tulisan seperti ini teman-teman, kita akan membuat tulisan ini secara manual ya teman-teman ya, dan juga gambarnya kita akan buatnya secara manual. Oke, bagaimana caranya? Silakan simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, pertama-tama di sini kita buka lembar kerja baru, yaitu caranya kita masuk ke menu file, kemudian kita bisa klik new, atau dengan cara cepatnya bisa Ctrl N pada keyboard. Oke, akan muncul dialog seperti ini. Kemudian di bagian ini teman-teman bisa atur. Di sini saya pilih custom, kemudian untuk lebarnya di sini saya menggunakan 1280 dan untuk tingginya 780. Kemudian satuannya di sini saya menggunakan pixel dan resolusi di sini saya 300. Kemudian untuk color mode-nya di sini saya menggunakan RGB. Oke, kalau itu sudah selesai kita bisa langsung oke. Dan ini dia, sekarang kita sudah mempunyai lembar kerja baru. Kemudian saya akan masukkan foto yang ini ke dalam lembar kerja baru ini. Caranya kita masuk ke file lagi, kemudian kita pilih yang namanya place, atau dengan cara lain kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita masuk ke folder, kemudian kita akan cari fotonya, kita klik, lalu kita drag seperti ini masuk ke dalam Photoshop, lalu lepas. Oke, akan dapat seperti ini. Kemudian kita butuh garis bantu ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, tulisannya agak miring ke atas teman-teman ya. Kita akan lurusin sesuai garis ini. Caranya kita tekan Ctrl T pada keyboard dan pastikan di bagian ini teman-teman ya, kita pilih layer ini, layer tulisan ini, kita Ctrl T, kemudian kita arahkan seperti ini sampai mouse-nya melengkung seperti ini teman-teman ya. Oke, kita putar seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita enter saja, atau bisa klik centang ini. Oke, seperti ini. Saya akan menseleksinya seperti ini agar lebih mudah untuk mengerjakannya teman-teman ya. Ctrl J, kemudian saya hapus yang bagian pertamanya. Oke, kita Ctrl T lagi, kemudian perbesar sesuai dengan ya, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tulisan ini dengan cara manual, yaitu caranya kita masuk ke pen tool, yaitu ini dia teman-teman. Kita klik kanan di sini, kemudian kita bisa cari yang namanya pen tool, dan ini dia, kita klik. Lalu langkah selanjutnya kita perhatikan di bagian atas. Di bagian atas ini ada dua pilihan, yaitu ada path dan juga ada shape. Ini memiliki masing-masing fungsi ya teman-teman ya, yaitu untuk path-nya ini fungsinya untuk mengseleksi sebuah objek, sedangkan untuk shape-nya yaitu untuk membuat sebuah objek. Oke, bisa dibedakan di sini antara path sama shape. Dan di sini kita akan pilih yang namanya shape. Oke, kita klik. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat objeknya. Oke, saya akan mulai dari sini. Kemudian kita arahkan ke bagian ini. Oke. Dan perhatikan di sini teman-teman, di sini ada garis lurus yang memiliki 3 poin atau 3 titik. Dan saya akan putuskan titik
antara yang ini sama yang di bawah ini teman-teman ya. Caranya kita tekan Alt pada keyboard, kemudian kita arahkan ke titik tengah, kita klik. Dan tujuannya ini teman-teman yaitu untuk memudahkan kita untuk membuat objek ya teman-teman ya, membuat lekukan-lekukan. Oke, langkah selanjutnya bisa seperti ini. Oke, kita bisa kurangin lagi opacity-nya, atau kita bisa taruh di bagian bawah saja. Oke, selanjutnya di bagian ini. Oke, agar tidak memakan waktu banyak, di sini akan saya percepatkan untuk videonya teman-teman ya. Oke. Oke, untuk tulisannya kita sudah buatnya seperti ini. Dan langkah berikutnya di sini kita akan rapikan tulisan ini, yaitu kita buat bolong-bolongannya untuk A dan E ini. Itu caranya. Oke, kita bisa pilih layer A ini. Kita klik. Kemudian di bagian ini kita pilih yang namanya Path. Oke, kita pilih Path. Kemudian kita aktifkan dulu layer ini, dan kita akan menseleksi seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti ini. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih di sini yang namanya Make Selection. Oke, kemudian di sini untuk radiusnya 0, lalu kita oke. Dan dia akan menseleksi seperti ini. Kemudian kita masuk ke Eraser Tools. Ini kita klik kanan, kemudian kita pilih yang namanya Eraser Tools. Oke, seperti ini. Lalu kita arahkan di dalam. Di sini kita pastikan ini teman-teman ya. Kita pilih layer ini, layer A ini. Kalau itu sudah pasti, kita tinggal klik, kemudian kita oke. Lalu kita delete. Kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini dia teman-teman. Kita Ctrl D untuk menghilang seleksi ini atau garis putus-putus ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita seleksi yang bagian E sama A ini. Caranya masih sama, kita cari layer A-nya. Oke, ini dia sama E, ini dia. Kita pastikan di layer itu, lalu kita aktifkan ini, kemudian kita masuk ke Pen Tools, lalu pilih Path, kemudian kita seleksi. Klik kanan, Make Selection, oke. Eraser Tools, klik, kemudian klik di dalam, oke, lalu delete. Ctrl D.
Kemudian untuk E-nya langkahnya masih sama, pen tool. Kemudian di sini pilih yang namanya pad, kemudian seleksi. Oke, seperti ini. Klik kanan lagi, make selection. Oke. Erasal tools, klik, kemudian klik di dalam. Oke, delete. Ctrl D pada keyboard untuk menghilang seleksinya. Kemudian kita bisa cek di sini. Oke, ini dia teman-teman. Oke, kita bisa gabungkan layar-layar ini teman-teman ya. Kita bisa gabungkan untuk mengelompokkan tulisan sama logo ini nanti teman-teman, agar memudahkan kita untuk mengeditnya. Oke. Saya posisikan di sini, kemudian saya klik di sini create new group, atau dengan cara cepatnya bisa Ctrl G pada keyboard. Oke, ini dia. Kemudian kita klik di layer ini teman-teman ya, kita klik, kemudian tekan shift pada keyboard. Kita akan blok semua ini teman-teman ya, tulisan dari W sampai S ini. Tekan shift pada keyboard, tekan tahan, kemudian kita pilih seperti ini, kita klik satu-satu. Ditahan teman-teman untuk shiftnya. Lalu kalau sudah blok seperti ini, kita lepas shiftnya, kemudian kita tekan tahan pada mouse, lalu arahkan ke grup. Oke, akan seperti ini bentuknya. Kita lepas. Dan di sini kita bisa perhatikan. Oke, di sini sudah menjadi satu grup teman-teman ya. Oke. Oke, di sini kita bisa naikkan lagi semua opacity-nya. Seperti ini. Kita naikkan satu-satu. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan buat logo ini teman-teman ya. Yang bagian atas ini. Kita masuk ke pen tool lagi. Kemudian di bagian ini kita perhatikan lagi, kita pilih yang namanya shape. Kalau sudah selesai, kita arahkan mouse kita ke titik yang akan kita mulai. Saya akan mulai dari sini. Oke. Kemudian saya ikutin lekukan-lekukan logo ini. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa rubah warnanya, kita naikin dulu opacity-nya, dan untuk warna kita bisa atur. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ini warnanya, naikkan dulu opacity-nya. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang bagian bulat ini di dalam ini teman-teman, kita bisa saja masuk ke elliptical marker tools. Kemudian kita klik dan kita arahkan mouse seperti ini. Oke. Kita sesuaikan bulatannya teman-teman ya. Kalau sudah pas, kita pilih eraser tools, kemudian kita klik di dalam, lalu oke, delete. Dan seperti itu teman-teman, bisa diperhatikan di sini apa hasilnya ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan kita akan rapikan lagi. Kita bisa beri garis pinggirnya agar kelihatan lebih rapi. Kita masuk ke ini layer group ini. Kemudian kita convert tulisan ini. Caranya klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih convert to smart object. Oke, kita klik.
Dan ini sudah digabung jadi satu teman-teman ya. Kemudian kita klik kanan lalu pilih blending option. Cari di sini yang namanya stroke, kemudian kita pilih warnanya. Kita tekan saja warna dalam tulisan. Untuk mendapatkan warna yang sama, kita klik. Oke, bisa diperhatikan. Dan untuk size-nya di sini kita isi saja 3. Karena tujuannya tadi untuk biar pinggir-pinggirnya kelihatan lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, kalau itu sudah selesai, kita klik OK. Kemudian untuk bagian daunnya ini juga kita bisa lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, blending option, kemudian pilih stroke. Lalu kita bisa pilih warna yang sama. Oke, untuk ukurannya di sini kita bisa isi 1 aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang bagian ini kita bisa lakukan hal yang sama. Blending option, stroke, kemudian pilih warna yang sama, lalu klik di warna dalam. Lalu untuk size-nya kita pilih 1 aja. Lalu oke. Oke teman-teman. Oke, kalau semuanya sudah selesai seperti ini, kita gabungkan saja ini jadi satu. Kita convert to smart object. Oke teman-teman, di sini kita sudah dapatkan logo yang baru teman-teman ya, yang kelihatan lebih rapi dari sebelumnya yang ini. Oke, seperti ini. Dan untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.